Saya akan langsung saja, saya sudah siapkan, satu slide, akan saya bagi 2 slide itu. Pertama menggambarkan bagaimana sebelum, pas awal-awal kejadian, ada pengumuman, kita cukup ramai ya, kemudian mulai dibuka datanya ya di DKI. Kemudian saya bagi lagi yang kedua itu tentang bagaimana pola komunikasinya ya. Saya mau share langsung aja. Coba share. Oke, kelihatan ya? Ini. Baik, saya akan mulai Ya, dari slide ini. Ini slide yang membuat saya cukup gundah pada saat awal. Ini pas tanggalnya nggak kelihatan di sini. Ini tanggalnya kira-kira pas awal, pada saat, bentar ini saya lihat tanggalnya. Tanggalnya, mana inilah. Oke, saya kembali lagi sini. Jadi pada saat awal-awal ada kasus itu masih banyak disembunyikan. Jadi kita semua bisa merasakan saat itu kan pemerintah mencoba untuk tidak membuat informasi terbuka. Eh, dan yang kita rasakan adalah satu narasi bersama, semuanya sama, bagaimana caranya supaya publik tidak panik, itu yang paling utama. Supaya publik tidak takut. Jadi saya rasa itu ada satu asumsi dasar yang dimiliki oleh pemerintah saat itu adalah ketika kalau informasi ini dibuka, publik akan takut, publik akan melakukan panic buying dan seterusnya, sehingga mencoba hampir narasinya semua menteri, ini nggak akan kena kita deh, gitu, akan sembuh juga, terus kemudian dan banyak hal seperti itu. Kemudian saya coba berpikir, apakah benar bahwa publik itu saat itu sebetulnya mereka akan mudah takut. Kemudian saya coba analisis, ini data kira-kira bulan Maret ya, awal Maret itu kebanyakan adalah masalah yang muncul adalah masalah trust. Ya. Ini adalah trust pada saat awal Anies membuka peta, kelihatan sekali. Ini kira-kira seminggu sebelumnya ya, seminggu sampai tanggal ini, bahwa publik itu soal ketakutan ya, ketakutan itu fear, ya, fear itu nomor 4. Jadi yang pertama itu adalah soal trust. Trust di sini adalah soal apakah dia percaya atau dia percaya kepada pemerintah saat itu. Dan trust di sini salah satu apa yang bisa membuat trust. Ketika Anies membuka peta, kemudian awal itu dia bilang bahwa hampir semua kecamatan ya, hampir semua kecamatan di DKI itu sudah merah, paling nggak ada kasusnya. Kemudian dilihatin peta pertama kali, itu menimbulkan trust, kepercayaan publik naik. Sementara kalau kita lihat ya di bawahnya ini, masyarakat ketika tidak transparan itu malah menimbulkan distrust, ya, ketidakpercayaan kepada pemerintah. Termasuk juga ada surat waktu itu ada surat dari WHO sudah beberapa hari sebelumnya, kemudian muncul di media kan. Ini menimbulkan distrust lagi. Kenapa kok seperti ini penanganannya gitu. Nah, ini yang kemudian saya rasa kok ada yang salah sepertinya paradigma berpikirnya. Kalau seandainya yang menjadi, kalau kita lihat di sini ya soal apa yang menyebabkan ketakutan ya. Nah, ketakutan ini muncul adalah ketika misalnya kita tidak cukup mampu untuk melakukan tracing, ya itu mulai takut publik. Jadi kalau ketika ditutup-tutupin datanya nggak lengkap, itu malah takut kita. Jadi kira-kira itu. Jadi ada satu paradigma yang sangat berbeda yang saya lakukan kemudian saya mencoba membuka data ini, share ke siapapun, saya bilang ke kawan waktu itu di DKI Jakarta sudah membuka petanya. Trust masyarakat naik. Kemudian masyarakat dari daerah-daerah lain pada bertanya, gimana dengan kondisi daerah saya? Saya nggak tahu apa yang terjadi. Apakah sudah ada merah atau belum? Mereka pada nggak tahu. Malah itu menimbulkan kekhawatiran kan. Kemudian saya bilang ke kawan-kawan yang ada di Bandung, teman saya yang di Pikobar ya, tolong disampaikan lah ke Kang Ridwan Kamil. Waktu itu belum dibuka petanya sudah ada. Kebetulan Dompet juga bantuin di sana, jadi kita tahu. Dan Kang Emil sudah menampilkan itu beberapa kali di media kan, ada fotonya itu, comment center yang sangat bagus. Salah satunya kan peta, tapi peta itu belum dibuka. Nah kemudian dengan data ini mencoba untuk memberikan masukan pada Kang Emil, meyakinkan coba dibuka akan timbul trust. Alhamdulillah kemudian dibuka datanya. Kemudian muncul tuh pertanyaan dari tempat-tempat yang lain. Kemudian saya coba mention itu Bu Khofifa, kemudian Pak Ganjar, tolong dibuka data-datanya itu supaya publik itu mulai muncul kepercayaannya kan, mereka tahu apa yang terjadi. Itu kondisi awal yang kemudian saya melihat bahwa kadang-kadang paradigma berpikir
itu menentukan sekali apa tindakan yang kita lakukan. Jika dari awal pemerintah tahu bahwa trust itu nomor satu, tentunya yang dibangun adalah bagaimana membangun trust masyarakat. Bukan menyembunyikan informasi itu, tapi malah membuka informasi. Harusnya ke sana. Oke, sekarang kita masuk ke 4 gubernur ini. Saya coba udah bandingkan ini. Saya punya data dari 1 Maret sampai hari ini. Di percakapan, itu ada dari online news, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Jadi kita monitor ada 4 sumber. Ya. Kalau kita lihat di sini warna hijau kebanyakan Twitter ya. Ya, jadi Anies Baswedan ini yang paling banyak memang volume percakapannya. Kemudian Pak Ganjar, kemudian RK, Ridwan Kamil, kemudian Bu Khofifah. Dan kemudian kalau kita lihat trennya dari waktu ke waktu Anies Baswedan memang sangat tinggi. Tapi ada saat-saat ini tinggi banget ya. Ini pada saat awal social distancing ya, saat awal dibuka informasi, terus kemudian mulai harus libur sekolah ya. Kemudian ada pesan suara itu dari Anies Baswedan supaya warga Jakarta social distancing karena orang-orang pada masih Jumatan kan waktu itu, tolong ini sampaikan juga diberitakan lah itu di setel mungkin di masjid atau di mana. Itu cukup tinggi. Ya. Kemudian lama-lama turun. Cuma di sini kita lihat volumenya. Di sini saya mau lihatin petanya ya. Dari ketiga gubernur ini bagaimana peta mereka itu di media sosial karena ini sangat penting saya kira. Anies Baswedan ada di sini ya. Dan ada kayak follower ya, followernya sangat tinggi, sangat kuat Pak Anies Baswedan. Kemudian Pak Ganjar di sini, ya. Kemudian juga sangat kuat sekali pendukungnya. Dan Ridwan Kamil relatif kalau di media sosial itu sendirian ya dengan akun dia sendiri. Tetapi dia banyak pendukungnya. Ya. Berbeda dengan Pak Ganjar dan Anies, mereka punya pendukung fanatik. Ya. Kemudian kalau Bu Khofifah itu yang utama adalah akun Bu Khofifah sama akun Pemprov Jatim itu sendiri. Dan mereka tidak punya pendukung fanatik seperti halnya Pak Ganjar dan Anies Baswedan. Ini memperlihatkan ya kontestasi, ada semacam kontestasi ini antara dua gubernur ini. Ya. Dan itu diciptakan oleh siapa? Oleh pendukung masing-masing. Sekarang coba kita lihat bagaimana gaya komunikasinya. Ini menarik soalnya. Ini saya ambil ada 3 contoh tweet yang paling utama, paling banyak di retweet. Saya buka dari retweet, saya ambil 3 aja. Kalau Pak Anies kelihatan gini, dia lihatin, oke, ini ada di hotel Grand Cepaka ya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan support kepada nakes. Oke. Kemudian yang di sini lihat, ini ada bantuan sudah datang, terima kasih dari pemerintah pusat juga dan yang lain untuk apa? Meyakinkan kepada publik. Ya bahwa ini ada sebuah pergerakan, ini ada satu bahwa Pemprov itu hadir ya dalam bentuk seperti ini. Kemudian juga ini, Anies Baswedan ada video konferensi dengan yang lain. Artinya kehadiran pemerintah dalam bentuk policy, dalam bentuk action itu diwujudkan. Kalau kita lihat dari Ridwan Kamil, polanya sama, ya, mirip ya. Dia mencoba membangun kepercayaan, menampilkan apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya, dan dalam bentuk grafik dan diagram ya. Terus juga ada banyak yang saya nggak tampilkan di sini, misalnya Kang Emil bikin apa itu masker, jadi lebih humanis. Tapi hal itu nggak kita lihat di Anies Baswedan. Ya. Dan kemudian Ganjar Pranowo, ini menarik sekali, ini sangat humanis. Jadi polanya Pak Ganjar itu tidak model memperlihatkan policy, kebijakan atau plan. Saya yakin juga ada, tetapi yang paling populer adalah pendekatan yang humanis seperti ini. Ketika misalnya mohon banget supaya orang nggak mudik, ini mendapatkan respon yang sangat tinggi. Ini juga sama, kan ada beberapa kali penolakan jenazah itu di Jawa Tengah, Pak Ganjar tampil lewat video. Ini juga sama tampil lewat video. Jadi pendekatan humanis dari Pak Ganjar ini sangat spesial yang kalau kita lihat dan ini cukup berhasil. Yang paling menarik adalah Bu Khofifah. Menampilkan data beliau, tetapi selalu dihubungkan dengan spiritualitas, ya, ikhtiar kembali kepada Allah dan seterusnya. Kemudian juga foto ketika ada seorang meskipun dalam kesulitan baca Al-Quran, kemudian doa beliau ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, kemudian saya coba analisis lagi percakapan masing-masing pimpinan daerah ini. Kalau kemudian kita lihat respon publiknya, Anies itu trust tinggi, kepercayaan dibangun. Misalnya di sini ada beberapa netizen menunjukkan kepercayaannya kepada Anies, sehingga grafik itu tinggi. Kalau kita lihat Ridwan Kamil juga sama,
Ridwan Kamil menunjukkan oke ya, kalau seandainya Anda sakit masuk kategori A, B, C dan seterusnya. Jadi ini kan clear ya. Terus kemudian ini Ridwan Kamil yakin ketika dibuka datanya itu malah menimbulkan keyakinan kan, trust banget. Waktu itu kan ada rapid test ya, hasil rapid test itu kan luar biasa. Ternyata banyak yang belum terungkap itu di pusat. Itu Ridwan Kamil bilang ini bisa berlipat-lipat itu dan seterusnya. Kemudian kita lihat Ganjar Pranowo sama mirip ya. Trust itu tinggi ya. Ada kalau bedanya kalau di sini trust-nya sifatnya personal ya. Ini kalau kita lihat ada Pak Ganjar lagi naik motor itu masuk sebuah desa di stop kan. Nah, itu ada kepercayaan antara masyarakat dengan pimpinannya. Model-model seperti itu yang banyak dimunculkan. Jadi trust dalam relasi humanis. Yang paling berbeda adalah Bu Khofifah. Bukan trust yang dibangun, tapi antisipasi. Jadi hampir kebanyakan pola komunikasinya itu adalah antisipasi itu sifatnya kayak harapan. Semoga, insya Allah, dan seterusnya. Jadi nggak membangun, oke, gimana caranya supaya publik percaya, apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya, terus struktur dan seterusnya itu, tapi yang dibangun adalah harapan. Ya. Harapan akan baik-baik saja dan tenang. Dan ini kelihatan banget. Dalam percakapan itu, antisipasi itu paling utama dibanding yang lain-lain. Ya. Ini yang kalau kita lihat mungkin agak khawatir untuk Jawa Timur ya, melihat pola seperti ini. Oke, di sini saya punya sedikit lagi untuk penutup. Kita coba apa yang kita pelajari dari keempat pimpinan ini. Mereka punya kesamaan gaya komunikasi ya, sama-sama responsif, ada transparansinya juga ya, dan mereka semua menggunakan media sosial. Ya. Responsif ini misalnya Bu Khofifah meskipun kalau yang ketiga gubernur pertama, saya kira udah clear, dia sangat responsif. Bu Khofifah juga sama, ada beberapa yang protes, kayak waktu itu kalau nggak salah Ainun Najib ya, protes itu langsung direspon juga, jadi ada responnya. Jadi sama mereka menggunakan model ini. Cuma memang tingkat transparansinya berbeda-beda. Terus kalau kita lihat, nah ini Anies Baswedan itu lebih gayanya tuh formal sekali, dia bisa membunyikan data, ya, karena sifatnya akademisi barangkali ya, yang data itu bisa disampaikan dan bisa diceritakan. Terus kalau kita lihat Ridwan Kamil, ini kelihatan gaul. Kemampuan gaul ini juga menghibur, jadi membuat publik itu masyarakat serius iya, tapi kemudian juga kan kadang-kadang kalau stres atau panik atau takut lihat RK kan jadi lagi tingkat stresnya kan bisa turun. Ini sangat bagus itu. Terus kemudian Pak Ganjar ini jelas ya, engagement-nya itu langsung menyapa publik ya, langsung di lapangan. Presence-nya itu kehadiran Pak Ganjar di lapangan itu sangat kuat ya, menyapa warga. Ini yang menjadi kekuatannya. Nah, kalau Bu Khofifah itu makanya kayak tadi kan kenapa beliau sifatnya adalah antisipatif ya. Memberikan harapan, kan sifat seorang ibu barangkali ya, memberikan ibu supporting itu. Nah, itu dari masing-masing. Nah, apa yang bisa kita lihat adalah dari kehadiran ini mungkin untuk pimpinan daerah yang lainnya. Kehadiran dari tokoh itu sangat signifikan. Mereka harus hadir entah model kayak Pak Ganjar tadi langsung ke publik, atau hadir di depan televisi menyampaikan laporan secara clear, tegas dan jelas. Itu sangat penting ya. Dan sangat penting di sini ini tokoh itu menjadikan warganya itu bukan hanya objek untuk harus dibantu, harus ditolong segala macam, tapi sebagai subjek juga. Mereka kalau bisa diajak terlibat, diajak untuk menyelesaikan masalah. Ya. Dan contoh misalnya kalau Kang Emil kan mau bikin masker, terus diajak tuh warga-warganya pada bikin masker kan gitu. Jadi warga pun diajak sebagai subjek. Ganjar pun juga sama seperti itu kan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang detail PSBB saya nggak bahas. Saya kira dari pembicara yang lain dan banyak bisa membahas itu. Yang saya tangkap sementara mungkin seperti ini, barangkali nanti dalam tanya jawab kita bisa eksplor lebih dalam lagi. Saya kan demikian, terima kasih. Terima kasih Bang Ismail Fahmi. Sebelum kita ke pembicara satu, saya mungkin menarik satu sudut pandang yang biar nanti bisa diulas.
di talk seri 4 ini adalah apakah karena memang selama 1 bulan ini mereka belum bisa, para pejabat-pejabat atau kepala daerah di beberapa provinsi tadi belum memiliki rencana yang terstruktur, karena itulah kemudian melahirkan gaya komunikasi yang seperti itu. Beda dengan ketika misalnya penerapan sudah mulai diterapkan PSBB. Bagaimana Anda melihat ini, Bang Ismail? Saya melihatnya bukan karena mereka belum menerapkan PSBB atau bukan, tapi ini gaya masing-masing ya, gaya. Pak Anies itu sebelum PSBB kan sudah menerapkan banyak plan, ya, banyak sekali plan A nggak bisa, plan B nggak bisa, plan C nggak bisa, dan seterusnya kan, maju mundur dan seterusnya. Dan itu sebetulnya kelihatan. Saya belum kulas di sini. Hari ini saya membuat cool tweet itu tentang evaluasi saya selama kira-kira sebulan atau seminggu terakhir untuk DKI Jakarta. Dan salah satu isunya adalah ada pertentangan, ada kayak pingpong gitu, atau tarik ulur antara DKI dan pusat. Itu artinya sebetulnya kan masing-masing punya plan, Mas. Masing-masing sudah ada plan, dan di Anies pun juga sudah ada plan di sana. Dan hanya gayanya saja, gaya penyampaiannya. Nah, Ridwan Kamil juga sama, sudah punya plan. Dia sudah punya plan. Tapi meskipun itu kan dia gayanya nggak langsung membuka plan itu. Dia nggak langsung buka, tapi dengan gaya dia yang sifatnya personal, humanis, dan selama ini kan bawaannya seperti itu, makanya masih terbawa juga. Nah, kalau yang dari Pak Ganjar planning seperti apa, saya belum tahu itu, karena kan saya nggak secara personal tidak ada bantu di sana. Kemudian kalau Jawa Barat saya personal sebagai tim ya, dompet saya bantuin, jadi paling nggak tahu sudah ada rencana-rencana itu.